Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Yahya Waloni, saudara kan berkata dapat hidayah. Artinya orang yang dapat hidayah kan tentu karakternya berubah. Ya saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dan dikasih Yesus, kita sekarang sudah tiba di tempat penginapan sementara, ya. Jadi kami masih beberapa hari di wilayah Kalbar ini. Dan siapa di antara saudara yang mau mendukung pelayanan misi Injil Kerajaan Allah ini, selama kami di Kalbar, Anda boleh kirim ke nomor rekening yang ada tertera di layar dan di deskripsi. Dan percayalah, yang memberi pasti Tuhan berkati berlipat kali ganda, dan yang kikir pun tidak pasti juga kalau dia mungkin kaya. Saya mau berdoa buat semua saudara. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, kuasa-Mu bekerja supaya misi Injil Kerajaan Allah tidak pernah berhenti hanya karena corona, tetap terus berjalan dan berjalan dan berjalan sampai selesai. Dalam Yesus yang kudus saya berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Hersi Lubis. Kami sekarang ada di Bandara Pontianak. Kami tiba sudah beberapa menit yang lalu. Saya nggak sabar untuk mengkomentarin video yang berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, Anda like, tombol lonceng harus dipencet, dan berikan komentar dengan baik supaya apa yang Anda berikan dalam kolom komentar itu menjadi masukan bagi kita semua. Nah, kita lihat video ini. Ngomong jemaah kirim ke saya, namanya mubalik terkenal di Indonesia, mubalik terbesar, Kibulin. Dia ngomong juga di Google, Ustadz Waloni. Sudahlah Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Yahya Waloni, saudara kan berkata dapat hidayah. Artinya orang yang dapat hidayah kan tentu karakternya berubah. Dari yang dulu nakal menjadi orang nggak nakal lagi. Dari dulu yang ngomongnya kasar menjadi lemah lembut. Yang dulu ngomongnya kotor jadi bersih. Yang dulunya suka berkelahi sekarang suka mengampuni, mengasihi. Kok Anda ajak berkelahi Pak Ngabalin? Pak Ngabalin ini kan orang baik. Dia kan bekerja di pemerintahan. Ya wajar dong, dia harus menyampaikan apa yang menjadi program-program pemerintah. Tapi kok Anda malah mengajak dia berkelahi? Emang ajaran yang Anda dapatkan itu lewat kitab suci Anda atau hadis, disuruh kalau khotbah itu untuk berkelahi. Terus kalau kita ada di panggung, di mimbar, untuk ngajak-ngajak berkelahi. Apa itu ajarannya? Yang pertama, kalau orang ya yang ngajak-ngajak berkelahi itu adalah itu ciri preman. Ya, yang kedua, itu ciri orang yang anggar jago, sok jago. Yang ketiga, itu orang yang dia nggak bisa menahan gejolak emosional negatifnya. Jadi gejolak emosional negatifnya dia nggak bisa tahan. Nah, tiga hal inilah yang seharusnya tidak ada kalau kita sudah menjadi ciptaan baru. Karena 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Seharusnya jika Anda dulunya tetap di dalam Kristus, mungkin Anda tidak seperti ini mungkin, tetapi oke, ini no problem, itu pilihan Anda. Karena negara kita ini memberikan
kebebasan untuk kita memilih apa yang kita yakini, agama apa yang kita anut, nggak ada masalah. Tetapi seharusnya sebagai penceramah Anda memberikan kesejukan bagi jemaah, bagi masyarakat Indonesia. Tapi kok malah Anda, Saudara Yawaloni, malah setiap ceramah seringkali ngajak berkelahi. Saya ya, jadi saya ini ya mau komentari ini sesuatu yang Anda harus tangkap ya. Emang Anda ini udah jagoan. Oke, kalau Saudara Yawaloni sudah jagoan, mau nantang Ngabalin berkelahi, apa siap? Gimana? Kalaupun Anda siap, ya 1 lawan 1 ya, tadi hutan, tadi mana ya. Jadi saya pribadi penilaian boleh dong, masyarakat menilai boleh dong. Anda kan punya publik, jadi Anda bisa dinilai oleh masyarakat. Kalau saya menilai ya, kalau diadakan tinju atau gulat, Yawaloni pasti kalah lah sama Ngabalin. Yang pertama, kenapa saya katakan kalah? Badanmu itu terlalu gendut yang wah ini, kalau ini kan gendutnya, badanmu itu gendutnya nggak berisi gitu loh, perutnya yang terlalu buncit ya, pasti itu pengaruh kalau diadakan tinju. Itu pengaruh ya Yawaloni. Satu. Yang kedua, orang yang emosionalnya meledak-meledak, kalau dia berkelahi itu selalu kalah. Disebabkan apa? Dia akan bisa memukul lawannya dengan membabi buta, karena dia tidak bisa menguasai diri. Makanya kata Alkitab, kuasailah dirimu supaya engkau dapat menang dalam pertandingan. Jadi kita harus bisa menguasai diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya katakan ya Yawaloni kalah kalau di adu tinju naik ring dengan Ngabalin, Pak Ngabalin? Karena Pak Ngabalin ini dia bisa menahan emosionalnya. Tentu dia bisa tahu ya pukulan-pukulan mana yang tepat untuk Yawaloni. Nah, jadi Pak Yawaloni, harapan saya ke depan, ini harapan saya, boleh dong harapan saya. Kalau saudara ceramah, jangan lagi ya menjelek-jelekkan keyakinan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, dan juga jangan Anda itu ngajak-ngajak berkelahi, berantem ya, itu tidak baik. Jadi ajarkanlah hal-hal yang baik, yang bawa damai, yang berguna bagi masyarakat, bagi negara, bangsa dan negara, yang juga bisa bermanfaat bagi anak-anak yang masih remaja, anak-anak yang masih muda, yang SMA, yang kuliah, supaya mereka punya masa depan yang penuh harapan, masa depan mereka jadi masa depan yang ceria. Jadi generasi kita menerus ini ya, atau generasi penerus ini akan hancur kalau mendengar ceramah-ceramah seperti itu, karena kita mendengarnya saja sudah risih, apalagi mereka yang anak-anak baru besar ini ya, ABG itu nggak bisa menyaring, nggak ada filternya yang cukup baik untuk menangkap dan untuk aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi ketika dia mendengar hal-hal seperti itu, nanti dia bisa justru timbul ngelihat orang yang tidak sepaham dengan dia anggap kafir, dia mau hajar. Terus yang nggak sepemikiran, sepaham dengan dia dianggap ini orang musuh. Yang nggak sepaham dengan dia dianggap ini menghalangi dia untuk menyebarkan ajaran, sehingga patut orang ini dihancurkan atau bila penting dibunuh. Itu kan merusak generasi penerus Pak Yawaloni. Harapan saya ya, berubahlah. Dan yang kedua, harapan saya adalah blokirnya dibuka. Buka blokir saya supaya kita bisa bicara lagi, karena sekarang kami
terus ke daerah-daerah, terlebih terusus ke Sumatera Utara. Jadi Anda saya lihat sekarang sering ke wilayah Sumatera Utara, Tebing Tinggi, Kisaran, Batubara, itu daerah-daerah saya, ya kan? Perdagangan, Medan, Asiantar, itu daerah-daerah saya. Sampai ke Labuan Batu, ya kan, Bagan Batu, Pekanbaru, itu daerah-daerah perjalanan saya. Jadi kasih saya ruang untuk bicara dengan Pak Yaya Waloni. Jadi nanti kalau sudah dibuka blokir handphone saya, ya, saya akan telepon. Ada di mana, Pak? Ada di Nibenan. Oh, saya ke sana. Ataupun ada di mana, Pak? Sekarang pelayanannya ceramah. Ada di Tanjung Bali. Ada di mana? Ada di Perbaungan. Ada di mana? Ada di Kampung Pon. Nah, mungkin Anda tidak tahu tuh Kampung Pon di mana. Saya tahu semua. Jadi nanti saya langsung ke sana. Ada di mana, Pak? Ada di Duri, ada di Dume, ada di mana lagi, ya? Ada di Bagan Batu. Wah, ada di... Kenapa saya ucapkan ini? Saya mau buktikan saya memang orang sana. Wilayah saya itu saya paham. Sampai ke pedalaman-pedalamannya saya paham. Ya, oke ya, Pak Yaya Waloni. Jadi harapan saya ke depan harus memberikan ceramah yang menyejukkan bagi masyarakat. Pak Ustadz Yaya Waloni itu boleh ya sampai ceramah ngajak-ngajak berantem gitu? Masih laku ya ceramahnya? Kalau kita sih di gereja atau khotbah di mana seorang pendeta, kalau khotbahnya begitu ngajak-ngajak berantem di mimbar itu nggak laku lagi, karena kami sebagai pendeta itu tidak boleh berkelahi. Apalagi kita yang ngajak berkelahi, diajak berkelahi pun kita nggak boleh, dia bagus lari daripada berkelahi. Aku berdoa Tuhan Yesus menjamah dia, urapi dia, kuasa bekerja, biar Yaya Waloni ini betul-betul mengalami kelahiran baru. Begitu juga saya berdoa buat semua pemirsa yang ada, terkhusus yang sudah subscribe, Tuhan berkati, yang sudah mendukung pelayanan kami dalam misi Injil Kerajaan Allah, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Udah bilang udah? Udah. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus. Kita sekarang sudah ada di Kalbar. Inilah rumah misi yang saya upload di YouTube beberapa waktu yang lampau, yang kita dapat berkat di rumah ini dikasih oleh orang tertentu untuk dijadikan rumah misi. Jadi saudara, saya janji 2 minggu yang lalu ya akan memperbaiki ini rumah. Dan sekarang kita sudah sedang kerjakan, ini sudah masuk, ini sudah masuk 1 truk, ini masuk lagi. Ini kita lihat ya, ini nanti akan ditimbun semua, sampai ke sini akan ditimbun semua, ke belakang akan ditimbun semua. Nanti biayanya kita belum tahu persis seperti apa ya. Yang jelas 1 truk ini 270. Umpan nariknya, umpan nariknya tahu lah ya. Yang jelas kita akan jadikan di rumah misi itu saudara. Ini kemarin saya udah kasih tahu ya, sampai sini kemarin udah kasih tahu, tapi ini kita tinggal di tempat sebelah lagi. Ini sampai ke belakang. Sorry ya, saya nggak bisa ke belakang karena ini agak dalam. Ya, ini baru masuk 2 truk. Ya. Dalamnya. Nah, kita akan bersih lagi, kita akan rapiin, kita akan bersihkan semua. Nah, ini rumah misi ya. Terus ada kerinduan kita malah agak besar ya. Karena tanahnya ini sebenarnya luas saudara. Kalau ke belakang, tapi bangunannya begini. Tanahnya sebenarnya luas saudara. Ini bisa sampai ke belakang ini. Nah. Tapi ini asli timbun nih. Nih, sampai ke sana ini tanah kita. Timbun. Nah, ini yang mau ditimbun semua ini. Nanti. Oke. Doakan saudara semua selesai dengan cepat lah, secepat-cepatnya ya. Biar bisa digunakan langsung sama
mereka-mereka yang memang betul-betul mau dibina, khususnya mereka-mereka yang mau percaya Yesus yang dari agama apapun ya. Oke.